Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala, amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa melaksanakan tugas rutin pengajian subuh dalam rangka meningkatkan kapasitas iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang kita lakukan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kami semua hijrah bersama Rasulullah dengan niat mencari ridhani Allah, naltamisu wajah Allah ta'ala. Akhirnya kita mendapat ganjaran sesuai niat kita. Hanya saja di antara kita belum pernah merasakan kenikmatan khususnya di dunia. Siapa? Mus'ab bin Umair. Beliau ini syahid di peperangan Uhud. Sewaktu syahid, untuk mengkafani itu tidak cukup pakaiannya. Ada namirah. Namirah itu seperti suf. Suf niku wol, kain wol, tapi hanya terbatas. Apabila kita tutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau kakinya kita tutup, kepalanya kelihatan. Sehingga Rasulullah SAW menyuruh supaya menutup kepala beliau, dan sisanya itu ditutup dengan tumbuh-tumbuhan idkhir. Tumbuhan idkhir niku mboten wonten sak mangke. Dulu itu ada di Medina. Baunya enak, wangi, sedap. Wa minna man aina'at lahu tamratahu. Hanya di antara kita ada yang memang mendapatkan kenikmatan di dunia. Ini maksudnya para sahabat. Dari keterangan ini, Bapak-bapak, memang hijrah niku harus krana Allah. Pramila hadis terkait dengan hijrah itu dikaitkan, barang siapa hijrahnya krana Allah dan Rasulnya akan mendapatkan hijrah krana Allah dan Rasulnya. Tapi hijrahnya karena selain itu, ya dia mendapatkan selain itu. Makanya pada saat itu ada seseorang hijrahnya karena perempuan yang dia cintai, termasuk muhajir Ummu Qaif. Ummu Qaif itu ikut hijrah bersama Nabi. Maksudnya bersama niki mboten bareng-bareng, karena yang sama Rasulullah niku hanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu yang memang meninggalkan Mekah bareng, sembunyi di Gua Thur sama-sama, berangkat sampai ke Medina juga sama-sama. Kita bisa membayangkan, Pak, perjalanan Medina Mekah itu 500 lebih, dan belum ada jalan yang bisa dilewati. Karena itulah makmunah Allah selalu mendampingi beliau berdua. Ada salah seorang sahabat namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini saudara sepupu Rasulullah. Beliau ini terkenal kalau di dalam peperangan selalu membawa bendera Nabi.
perang Badar niku yang bawa bendera beliau. Perang Uhud yang bawa bendera beliau. Tapi pada saat perang Uhud beliau terbunuh syahid. Begitu beliau terbunuh, mau dimakamkan, tidak ada kafannya. Di sini dijelaskan, kafannya enggak cukup. Kalau kita tutup kepalanya, kakinya kelihatan. Kalau tutup kakinya, kepalanya kelihatan. Sehingga oleh Rasulullah tutup aja kepalanya, nanti kakinya diambilkan tumbuh-tumbuhan yang namanya idkhir. Jadi segini kalau seandainya orang meninggal kafannya ndak ada, niku saged ditambal liyane. Tapi rata-rata sak mangke yang meninggal kan ada wak kafannya. Minimal kalau ndak lengkap ya bisa surbannya dijahit satu sama lain sehingga merupakan satu kafan. Di sini dijelaskan Mus'ab bin Umair salah seorang sahabat yang hijrah dengan ridha Allah, mencari ridhani Allah, tetapi beliau tidak merasakan kehidupan dunia yang sebenarnya. Tetapi jaminan nanti di akhirat. Sebab beliau di dalam keterangannya Mus'ab bin Umair belum sempat kawin. Padahal kawin itu kan termasuk kenikmatan. Ini belum sempat kawin. Sudah begitu meninggalnya seperti itu. Sehingga ini sebagai perlambang bagaimana orang ingin mendapatkan ridhani Allah. Jadi Mus'ab bin Umair ini hampir dibawa di mana-mana. Menunjukkan kesederhanaan, perjuangan di jalan Allah. Tapi pada saat dia membutuhkan malah justru ada sarana prasarana yang tidak bisa memenuhi kebutuhan beliau. Ini Mus'ab bin Umair. Tapi ini termasuk pejuang yang diabadikan. Sebab di Uhud niku di dalam sejarah 40 tahun setelah perang Uhud terjadi banjir. Lah syuhada yang dimakamkan di Uhud itu ada sekitar 70. Ternyata dengan kekuasaan Allah terjadi banjir itu, sekian sahabat yang syahid itu jasadnya itu sampai muncul di permukaan. Yang menjadi heran, seperti luka mereka yang kena tombak, kena pedang, kena berbagai hal, niku seperti baru terjadi 2 jam yang lalu. Jadi getihnya si ngocor, kepalanya niku ya nopo, seperti baru kejadian 2 jam lalu. Padahal itu sudah 40 tahun. Akhirnya beberapa orang dipindah ke Baqi. Pramila sinten tiyang ditakdirkan Allah ziarah ke makam Rasulullah, ke Masjid Nabawi, itu bisa di Baqi itu ada kuburan syuhada Uhud. Dalam sejarah sekitar 40 orang, tapi di dalam sejarah ada sekitar 35, ya, tapi kelihatannya ini sekitar 40. Sebagian dipindah ke Baqi, yang masih tetap ada selain yang jumlah
yang masih tetap sekarang menjadi tempat ziarah orang yang menunaikan ibadah haji, yaitu makam syuhada Hamzah ibnu Abdul Muttalib dan Mus'ab ibnu Umair. Sampai sekarang itu tetap ada, sehingga barang siapa ziarah ke Uhud itu mesti ziarah ke makam Sayyidus Syuhada Hamzah ibnu Abdul Muttalib, kedua Mus'ab ibnu Umair. Dan ini dianggap Mus'ab ibnu Umair belum pernah merasakan kenikmatan di dunia. Beliau perang ikut 2 kali, Badar dan Uhud. Belum berkeluarga, bahkan di dalam mengkafani beliau kain yang dipekani itu tidak cukup, tapi jaminan surga oleh Allah, beliau adalah mempunyai jaminan yang tinggi. Di samping itu ada sahabat yang memang hidupnya enak, bisa merasakan kenikmatan dunia dan bisa merasakan jaminan surga, seperti Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan itu hidupnya enak, Pak. Orang kaya, kekayaannya setelah Khadijah. Setelah begitu beliau diambil menantu Rasulullah. Pertama dapat Ruqayyah. Begitu Ruqayyah wafat, dikawinkan lagi dengan putri Rasulullah, Ummi Kulsum. Jadi dua-dua putri Nabi itu diberikan kepada Utsman ibnu Affan. Beliau kaya dan mendapatkan prioritas sebagai menantu Rasulullah. Setelah itu beliau menjadi khalifah umur 70. Pun sepuh niku, nanti khalifah 70 iku wis sepuh niku. Menginjak jadi khalifah, dan beliau jadi khalifah paling lama 13 tahun. Yang paling cepat niku Abu Bakar Siddiq 2 tahun. Terus Sayyidina Ali 5 tahun. Umar bin Khattab 10 tahun. Terus Utsman 13 tahun. Persis khalifah niku 30 tahun. Sehingga kadang-kadang ada orang tanya, loh khalifah kok hanya sampai itu? Iya, memang di dalam hadisnya itu dijelaskan bahwa khulafa ar-rasyidun itu hanya 30 tahun. Mengenai siapa-siapa, lah itu muncul orang-orang itu. Makanya kadang-kadang ada orang tanya, kenapa kok hanya itu? Itu kenapa kok hanya Sayyidina Ali, Umar bin Khattab, Utsman? Karena itu orang-orang hebat semua. Ya memang di samping beliau orang hebat, tapi memang sabda Nabi itu terungkap, khulafa setelah saya itu hanya 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun, pun pinten niku 12 tahun, ditambah Utsman ibnu Affan 13 tahun, pinten niku? Pinten? Selawe ditambah Sayyidina Ali 5 tahun, persis 40 tahun, persis. Setelah itu bukan khalifah lagi, Pak. Sehingga yang lain berat mengatakan khalifah, dia hanya sekedar raja saja. Meskipun yang lain ada yang mengatakan khulafa Bani Umayyah, khulafa Bani Abbasiyah. Di dalam hadis ini dijelaskan memang ada sahabat yang merasakan kenikmatan dunia dan juga di akhirat nanti. Seperti Utsman ibnu Affan,
niku 10 besar dijamin masuk surga. Al-mu'asyra al-mubasysyira bil jannah. Enak nih. Dan beliau orang kaya, kekayaannya demi perjuangan Islam. Bagaimana tidak nih, ada peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ini peperangan yang paling berat. Karena apa? Tempatnya jauh. Dari Madinah 800 kilo. Kula mawon nate naik kendaraan 800 pegele naudzubillah. Zaman iku dereng wonten tol. Nek samangke tol ya cepet, Pak. Beberapa 8 jam wis teko. Nek rumiyin dereng wonten tol. Niku masyaallah raosipun luar biasa. Karena menuju daerah utara. Setelah itu musuhnya lipat kali 11. Umat Islam hanya 10.000, musuhnya 110.000. Kedua, peralatan umat Islam jauh di bawah mereka. Tapi alhamdulillah, semua dengan ma'unah Allah, umat Islam mendapatkan kemenangan. Istilahnya 1 dibanding 11. Seperti perang Mu'tah. Perang Mu'tah itu kan umat Islam jauh sekali. Sehingga di situ Rasulullah memberikan nasihat, wasiat, nanti yang menjadi panglima perang adalah Zaid bin Haritha. Kalau Zaid terbunuh, nanti Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far bin Abi Thalib terbunuh, nanti menjadi panglima perang Abdullah bin Rawahah. Lah ternyata tiga-tiganya syahid. Setelah itu wasiat Nabi tidak ada. Akhirnya muncullah Khalid ibn Walid, mengambil puncuk pimpinan, dan beliau memang ahli perang, strategi perang. Suatu beliau masih di Mekah sebagai tokoh ahli perang pada zamannya. Beliau membuat strategi perang yang tentara dibagi 4, sebelah kiri, sebelah kanan, depan dan belakang. Strategi beliau, yang kiri diputar ke kanan, yang kanan diputar ke kiri, yang belakang ditarik ke, yang belakang dikedepankan, yang depan ditarik ke belakang. Seolah-olah itu mendapat bantuan dari Madinah. Padahal tidak. Akhirnya musuh merasa tidak mampu. Akhirnya umat Islam mendapat kemenangan. Sehingga disitulah Khalid ibn Walid mendapat julukan Saifullah, pedangnya Allah. Sehingga Khalid mendapat julukan yang seperti itu. Hanya sayangnya akhir hidupnya tidak diketahui di mana beliau berada. Sampai sekarang orang mencari kuburan Khalid niku nggih kerepotan. Nah itulah Bapak-bapak, memang jangan-jangan nanti itu semua ada hikmah Allah. Ditakutkan nanti orang selalu mendewa-dewakan Khalid ibn Walid. Bapak-bapak hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan. Jadi memang ada orang berjuang di dunia tidak dapat apa-apa, tapi di akhirat dia mendapat apa-apa. Ada yang memang di dunia dapat apa-apa, di akhirat pun dapat apa-apa. Dan ini ditunjukkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan yang kita berikan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma aftah alaina hikmatak wansur alaina min khazaini rahmatik. Allahumma sallimna min afatid dunya wa adabil akhirah wa fitnati ma baliyati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma nawwir qulubana kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.